Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu sekalian, jumpa lagi pada hari ini dengan pembelajaran bahasa Indonesia dengan materi tentang teks eksposisi. Nah, anak-anak ibu sekalian, tahukah kalian tentang apa itu teks eksposisi? Nah, teks eksposisi adalah paragraf atau karangan yang di dalamnya terkandung sejumlah informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat, berfungsi untuk memaparkan dan menjelaskan informasi. Nah, selain dari teks eksposisi ini, dia juga memiliki beberapa struktur. Nah, bisa kalian lihat di sini, struktur teks eksposisi itu terdiri dari 3 bagian. Nah, yang pertama ada namanya tesis. Nah, apa itu tesis? Bisa kita lihat di sini, tesis itu berisi tentang isu, kemudian permasalahan, dan pandangan umum penulis. Jadi ingat anak-anak ibu sekalian ya, struktur teks eksposisi yang pertama adalah tesis. Nah, tesis ini berisi tentang isu, permasalahan, kemudian pandangan umum penulis. Nah, struktur teks eksposisi yang kedua ada rangkaian argumen. Nah, biasanya rangkaian argumen ini berisi tentang pendapat-pendapat dan fakta. Kemudian, struktur teks eksposisi yang ketiga itu ada simpulan dan rangkuman. Jadi simpulan dan rangkuman ini itu bisa kalian ambil dari tesis dan rangkaian argumen. Nah, oke anak-anak ibu sekalian, setelah kalian mengetahui struktur teks eksposisi, marilah sama-sama kita lihat di sini contoh teks eksposisi. Baiklah anak-anak ibu sekalian, tadi sudah sama-sama kita lihat contoh dari teks eksposisi, di mana tadi di situ sudah dipaparkan contoh teks eksposisi yang berisi tesis, kemudian rangkaian argumen, dan yang ketiga ada penegasan ulang. Nah, sekarang mari kita coba lagi belajar untuk mendalami teks eksposisi. Kalau tadi sudah kita pelajari tentang strukturnya, sekarang akan kita bahas lagi tentang kaidah kebahasaan struktur teks eksposisi. Nah, anak-anak ibu sekalian, kaidah kebahasaan struktur teks eksposisi di sini terdapat 5 jenis. Nah, yang pertama itu menggunakan kata-kata teknis. Nah, kata-kata teknis di sini sama juga dengan kata-kata peristilahan. Nah, kita lihat contoh teks eksposisi tadi, maka dapat kita temui kata-kata teknisnya adalah new normal. Nah, terkait dengan contoh teks eksposisi di atas. Oke? Kita lihat lagi yang kedua, kaidah kebahasaan struktur teks eksposisi yang kedua adalah menggunakan konjungsi kausalitas.
Nah, contohnya misalkan jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, dan oleh karena itu. Kemudian, kaidah kebahasaan yang ketiga itu menggunakan kata kerja mental. Nah, contohnya misalkan kata diharapkan, kemudian kata memprihatinkan, dan kata menduga. Oke? Kemudian yang keempat, kaidah kebahasaan yang keempat menggunakan kata-kata perujukan. Misalkan berdasarkan data titik. Nah, kenapa di sini ada kata titik? Nah, ini menunjukkan bahwa ada kata sesudah berdasarkan data. Kemudian contoh yang kedua itu merujuk pada pendapat. Oke? Nah, yang terakhir, kaidah kebahasaan yang terakhir menggunakan kata-kata persuasif. Nah, di mana di sini kata-kata persuasif itu sama dengan kata-kata ajakan ataupun kata bujukan. Contohnya, hendaklah, kemudian sebaiknya, kata perlu, kemudian harus, ayo, mari, dan lain sebagainya, yang jelas dia bersifat persuasif atau bersifat ajakan. Oke, anak ibu sekalian, demikianlah video pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa dengan video pembelajaran selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.